Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu, kita awali pengajian siang ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Senin tanggal 15 Juli adalah hari fenomena alam menunjukkan matahari melintasi Ka'bah. Setiap tanggal 15 Juli pukul 16:27 waktu Indonesia bagian barat, yang berada di Indonesia Tengah pukul 17:27. Bagi kita di Indonesia sudah sore, tapi di Mekah tengah hari. Tengah harinya di Mekah, matahari benar-benar berkulminasi atas Ka'bah. Nah, khusus hari ini Bapak Ibu, sekiranya sampai di rumah nanti atau masih di tempat kerja, di pasar ini atau di kantor, di mana saja, begitu pukul 4:27 hadapkan badan ke matahari, maka dengan sendirinya sudah menghadap ke Ka'bah, karena di bawah matahari itulah letaknya Ka'bah. Supaya bisa permanen, ya, garis bayang-bayang benda yang tegak lurus, tiang listrik. Misalnya hari ini di Jakarta bisa Tugu Monas seperti Bukit Tinggi, Jam Gadang. Kalau di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Sumatera Barat, itu menaranya juga tinggi. Bayang-bayang menara itu digaris, maka itulah petunjuk arah kiblat. Jadi matahari itu 2 kali di atas Ka'bah. Untuk tahun ini sudah berlalu 1 kali, tanggal 27 Mei yang lalu pukul 16:18. Nah, hari ini sebentar lagi pukul 16:27. Hasilnya sama. Nah, betapa pentingnya ini. 2 bulan kuranglah sedikit, tanggal 27 Mei itu pemerintah melalui Kementerian Agama Bimas Islam menggaungkan apa yang digaungkan Hari 1000 Kiblat. Sebenarnya sama dengan sekarang. Jadi bagi kita yang di Kota Padang, saya rekomendasikan, misalnya ingin lihat masjid di komplek masing-masing atau yang dituju. Nah, kalau saya rekomendasikan itu misalnya Masjid Raya Gantiang. Cobalah hari ini pergi di sana, atau sudah ada yang berada di sana. Begitu pukul 4:27 cek arah kiblat Masjid Raya Gantiang, yang masjid tertua, ya. Mungkin ada juga yang mengaku lebih tua, tapi untuk Kota Padang bolehlah dikatakan cukup terkenal masjid yang sudah lama. Kalau yang baru seperti Al-Hakim, ada lagi Mujahidin, ya. Ada lagi di bypass Baitur Rahmah. Nah, boleh itu. Kalau khusus Masjid Baitur Rahmah, saya rekomendasikan itu enak. Di bagian depannya itu kaca betonan. Jadi sinar matahari masuk ke dalam. Nah, kalau
betonnya itu disinari oleh matahari, kan dibantu oleh kaca. Kalau lurus bayang beton itu masuk ke masjid, berarti masjid itu betul arah kiblatnya. Tapi kalau miring, nah berarti masjid itu salah. Cara mengujinya begitu. Begitu juga mungkin di rumah, bisa ditelepon ya bagi bapak yang misalnya sekarang mendengar ceramah ini, boleh disampaikan kepada keluarga di rumah. Kalau sekiranya belum, bagaimana caranya? Ya berdiri saja di halaman atau dibukakan jendela, pintu, masuk sinar matahari ke dalam rumah, menyinari, ya katakanlah mengambil bayangan konsen pintu, garis bayangan konsen pintu itu, maka itulah arah kiblat buat selama-lamanya. Nah, kalau misalnya hari ini tidak bisa karena dalam perjalanan mungkin, nah inilah keunggulan kalender kita ini, bisa setiap hari ya Bapak Ibu. Besok pukul berapa dengan cara yang sama? Besok kan tanggal 16, pukul 16 lewat 24 menit 44 detik. Dibulatkan saja menjadi pukul 16 lewat 25, karena 44 detik kan hampir 1 menit. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah punya kalender Masjid Taqwa Muhammadiyah, nah ini enak selama bulan Juli itu bayangan kiblat cukup panjang. Jadi sesudah kolom Isya ada bayang kiblat. Nah, betapa pentingnya masalah arah kiblat ini Bapak Ibu. Oh ya, saya ingin katakan lagi, kalender ini bisa dipakai bayang kiblatnya sampai akhir Desember ya. Kalau Desember enak pula, itu bisa di bulan bulan Desember itu bayang kiblat pukul 8 pagi. Misalnya dilihat tanggal 1 Desember bayang kiblat pukul 8 lewat 18, pukul 8 lewat 13. Jadi pukul 8, pukul 6, 7, 8 lewat 13 menit. Nah, di sana matahari digaris bayang-bayang langsung menghadap kiblat, tidak perlu dibalik lagi. Kalau bulan Juli ini bayang-bayangnya ke timur, sudah dapat garis lurus, ya tarik lagi, itulah dia arah kiblat. Tapi kalau bulan Desember, Januari, bayang-bayang itu langsung ke arah kiblat, tentu sesuai dengan jamnya. Nah, betapa pentingnya arah kiblat ini Bapak Ibu. Al-Quran bicara tentang kiblat, surat Al-Baqarah ayat 142 sampai 150. Itu topiknya arah kiblat. Satu ayat diantaranya pada ayat 144 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka,
dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Dulu ya 16 bulan lebih Nabi sampai di Madinah, itu 16 bulan pertama berkiblat ke Masjidil Aqsa Palestina. Jadi membelakangi Ka'bah. Jadi Madinah di belakangnya Ka'bah, di depannya Palestina. Orang Yahudi banyak pembicaraannya, mengapa umat Islam kok ibadahnya menurut arah kita pula. Jadi perantau yang sudah berkembang di Madinah, perantau Yahudi maksudnya, dia kalau beribadah itu menghadap ke Palestina. Tahu-tahu umat Islam ya kalau salat menghadap pula ke Palestina. Jadi dia merasa dapat angin dan kesempatan untuk mengejek Islam. Tapi begitu ayat turun, perintah tidak lagi menghadap ke Masjidil Aqsa, tapi ke Masjidil Haram. Nah, sejak itu sampai sekarang kiblat dari Masjidil Aqsa pindah ke Masjidil Haram. Nah, orang Yahudi, Nasrani mengetahui perpindahan itu benar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi segala ulah dan taktik ya, tentu punya sindiranlah dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita sebagai orang yang beriman sudah mantap kesepakatan ulama syarat sahnya salat seseorang menghadap kiblat. Nah, ini penting saya ungkap Bapak Ibu, dari hasil penelitian saya dari beberapa objek, satu diantaranya adalah meneliti rumah-rumah. Saya naiki dengan silaturahim, izin tentunya, lalu minta dibentangkan sajadah. Nah, kemana berkiblat selama ini? Dari 40 rumah yang tercatat, yang betul hanya 3. Selebihnya ya ada salah ke kanan, ada salah ke kiri. Karena di rumah itu diagak-agak saja. Nah, moga-moga dengan pemberitahuan ini, kalendernya sudah ada sama Bapak Ibu, dan di Android, di HP juga sudah ada programnya, hasilnya sama. Kalau praktek ini sesuai dengan petunjuk di kalender, sesuai pula dengan HP, berarti cara pemakaiannya benar. Boleh saja nanti diuji masjid ini kiblatnya betul. Yang punya program arah kiblat di HP silahkan dicoba. Tapi kalau langsung di lantai ini, karena lantai ini padat besi, caranya bagaimana? Ya dialas lah. Misalnya sajadah ini dilipat 4. Nah, kalau hanya selembar atau satu lapis ini masih ada pengaruhnya. Misalnya Bapak punya apa nih Pak? Sajadah, dilipat, letakkan HP di atas. Boleh dicoba beberapa tempat, bisa saja di sana dicoba, di tengah, beda-beda hasilnya. Karena pengaruh magnet masing-masing lantai masjid ini juga tidak sama. Jadi nanti kalau sudah sama petunjuknya, berarti sudah itulah yang betul, karena masjid ini sudah betul dibangun dari awal. Demikian Bapak Ibu, selamat mencoba nanti. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.